Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Sungguh hari yang baru ini penuh sukacita karena Yesus Kristus Gembala kita yang hidup menganugerahkan kepada kita semangat yang baru, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru untuk kita dapat melakukan segala sesuatu di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama di dalam Bread of Life ini, kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, sungguh kami mengucap syukur Kau berkati kami pada saat kami tidur dan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan rahmat yang baru untuk mengawali hari kami dengan mendengar suara Tuhan yang menjadi tuntunan kami semua. Berkati Sobat Messenger dalam ibadah pagi Bread of Life pada saat ini. Setiap kami rindu firman Tuhan ini menjadi satu terang bagi jalan kami, untuk menyegarkan jiwa kami, bahkan meneguhkan iman rohani kami untuk terus berpaut kepada Yesus Kristus di dalam menghadapi segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat hingga yang ketujuh. Efesus pasal 2 ayat 4 hingga ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah kekayaan rohani. Kekayaan rohani. Pada tahun 2009, ada sebuah pesawat penumpang berukuran besar mendarat secara darurat di Sungai Hudson di kota New York. Sang kapten pesawat yang bernama Chelsea Sullenberger ini, dengan terampil dia dapat mendaratkan pesawat ini dengan baik sehingga tidak ada korban yang jatuh. Semua penumpang selamat meski pesawat mengalami kerusakan mesin, tetapi dengan keterampilannya pilot Chelsea ini dapat mendaratkan pesawat dengan baik dan semua penumpang selamat. Ketika diwawancara oleh seorang wartawan, ditanya dengan sebuah pertanyaan demikian, bagaimana sikapmu, bagaimana perasaanmu ketika menghadapi sebuah keputusan tentang hidup dan mati, bukan saja dirimu sendiri, tapi semua penumpang yang ada di dalam pesawat. Maka sang kapten menjawab demikian, selama 42 tahun saya membekali diri secara teratur setiap hari melalui pengalaman ketika menerbangkan pesawat, melalui pendidikan yang terus saya harus lakukan, pelajari setiap hari, dan pelatihan simulasi ataupun permainan games
yang mengajarkan bagaimana menerbangkan pesawat, bahkan panduan-panduan keselamatan yang saya baca dan saya latih setiap hari. Dan selama 42 tahun itu, semua pengalaman saya, pendidikan yang saya tempuh, pelatihan-pelatihan yang saya lalui, menjadi bekal bagi saya untuk menghadapi situasi apapun. Dan saat itulah saya merasa perbekalan saya cukup untuk menghadapi krisis pesawat yang akan jatuh. Saya punya bekal karena saya melatih diri saya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Sobat Messenger, setiap kita, sebagian dari kita mungkin akan menghadapi krisis dalam hidup. Baik itu berkaitan dengan nyawa kita, ataupun langkah hidup kita yang terasa makin hari makin berat. Kita merasa putus asa bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan kita diperhadapkan untuk mengambil keputusan yang akan menentukan hari depan kita. Pada saat itulah, sama seperti sang kapten pesawat tadi, melihat kembali bekal yang kita miliki dari hasil pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan. Kita melihat kembali kekayaan rohani yang kita miliki ketika kita selama ini menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan Allah kita. Paulus mengingatkan, memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus bahwa Allah yang berlimpah kasih karunia itu, Allah yang punya kekayaan kasih karunia yang besar dan melimpah-limpah itu diberikan kepada kita. Setiap orang yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Kita membaca firman Tuhan setiap hari yang menjadi tuntunan langkah kehidupan kita. Bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Setiap hari, apapun yang kita lakukan dalam disiplin rohani kita akan membuat kita semakin hari memiliki kumpulan kekayaan rohani yang dapat kita gunakan ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Sebuah keluarga, mereka menghadapi konflik antara suami dan istri. Mereka punya 2 orang anak, dan ketika usaha dari sang suami ini semakin maju, tokonya semakin berkembang, usahanya semakin berkembang, dan kekayaannya semakin melimpah. Kekayaan materi itu melimpah. Ada satu hal yang kurang dalam keluarga ini, yaitu kekayaan rohani. Karena kesibukan di dalam usahanya, kesibukan dalam bisnisnya. Dahulu ketika mereka hidup sederhana, punya kesempatan beribadah di gereja dengan rutin. Bahkan hadir bukan saja ibadah minggu, juga hadir dalam ibadah tengah minggu, ibadah doa. Tetapi ketika kekayaan duniawi ini ditambahkan kesibukan dalam usaha, membuat sang suami dan istri ini tidak lagi
hadir di dalam ibadah gereja. Bukan saja tidak hadir dalam ibadah gereja, mereka tidak lagi membaca firman Tuhan dengan rutin setiap pagi. Maka ketika sang suami banyak bepergian karena usahanya semakin maju, sang istri merasa kesepian. Kekayaan harta yang dimiliki tidak memuaskan hatinya. Sang istri kemudian lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain, bergaul dengan sahabat-sahabatnya. Setiap kali ketika sang suami pulang tidak mendapati sang istri ada di rumah, dia pergi dengan temannya dan anak-anaknya tidak ada lagi yang memperhatikan kecuali asisten rumah tangga yang ada di rumah. Hari demi hari berjalan, maka timbullah konflik. Merasa tidak puas satu dengan yang lain. Sang istri tidak puas karena sang suami banyak pergi, tidak bersama-sama dengan dia. Sang suami mengeluhkan bahwa istrinya lebih baik bermain dengan teman-temannya, tidak bersama dengan anak dan keluarganya. Dan ketika menggali lagi kekayaan rohani, tidak ada kekayaan rohani yang mereka miliki. Sehingga konflik ini makin hari makin besar dan diambang perceraian. Di sisi yang lain, ada seorang pemuda. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Karena dia seorang pemuda yang rajin, penuh semangat, dan ada banyak ide kreatif yang dia miliki, maka pemuda ini makin menanjak karirnya di perusahaan itu. Tapi meski karirnya menanjak, pemuda ini dia tidak meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Bukan saja beribadah, pemuda ini juga sebagai guru sekolah minggu. Setiap hari Minggu dia mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Ada kelas-kelas persiapan yang harus dia kerjakan. Bahkan setiap hari pemuda ini hadir dalam ibadah doa pagi. Firman Tuhan dibaca, direnungkan, maka diajarkannya kepada anak-anak. Dan itulah yang kemudian memupuk kekayaan rohani kepada pemuda ini. Dan semakin tinggi jabatan pemuda ini, ada banyak tantangan yang harus dia hadapi. Ketika dia diutus untuk kemudian bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan lain, dia terkejut. Karena seperti dunia yang penuh dengan dosa, ada cara-cara bagaimana kemudian melayani utusan-utusan perusahaan ini dengan cara-cara yang sungguh jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tapi pemuda ini harus melayani. Dia bergumul dan bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Saya hanya dapat berkatakan, gali kekayaan rohani yang engkau miliki. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ajarkan kepada kamu. Dan pemuda ini satu saat kemudian datang kepada saya dan mengatakan, saya mengundurkan diri dari perusahaan saya. Saya terkejut, posisinya sudah tinggi. Saya tanya, mengapa? Karena saya tidak dapat hidup dengan melakukan
segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Pemuda ini diperhadapkan dengan krisis. Kalau saya terus melanjutkan, perusahaan akan untung atau dia akan dinaikkan jabatannya. Tapi di satu sisi dia melakukan dosa. Dia memilih melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, meski dia harus resign, mengundurkan diri. Kekayaan rohani akan menuntun kita di dalam pengambilan keputusan. Bahkan ketika kita sakit yang berat, kita harus mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita kerjakan. Kekayaan rohani ini, di mana Allah yang penuh dengan kasih karunia itu akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Ayat yang ke-7, Paulus menasihatkan demikian, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kita yang beriman percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita punya kehidupan kekal dalam kerajaan surga ketika kita punya relasi disiplin rohani setiap hari. Itu yang menjadi bekal kekayaan rohani kita dalam menghadapi hari-hari depan yang tentu tidak mudah. Jikalau tadi sepasang suami istri, hartanya melimpah, materinya melimpah, kekayaan dunianya melimpah, tapi tidak memiliki kekayaan rohani, akan hancur keluarga ini. Sedangkan pemuda tadi, di dalam pandangan dunia, dia sudah mundur dan gagal. Tapi kekayaan rohani daripada Yesus, daripada Allah itu, yang memberikan pertolongan kepada pemuda ini. Dia diterima kerja di perusahaan yang lain. Dan kasih serta anugerah Allah senantiasa menyertai anak-anak Tuhan untuk dalam segala perkara. Ada kecukupan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang dikaruniakan. Mari setiap kita anak-anak Tuhan, kita mengumpulkan, membekali diri kita dengan kekayaan rohani, dengan disiplin rohani kita, beribadah, berdoa, membaca firman Tuhan, memuji akan kebesaran Tuhan setiap hari. Itu akan menolong kita ketika menggali kekayaan rohani ini. Hidup kita yang penuh dengan perkara ini, Tuhan pimpin langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh hidup kami tidaklah mudah ketika melangkah hari demi hari. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kami, Allah melimpahkan kasih karunia yang besar bagi setiap kami yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus berjanji senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman. Dan ketika kami membangun disiplin rohani yang baik, maka kami membekali diri kami dengan kekayaan rohani yang berguna bagi kehidupan di hari-hari depan kami. Krisis demi krisis, kesulitan, tantangan, PHK, berpisah dengan orang yang kami kasihi, sakit penyakit yang kami derita, kekayaan rohani inilah yang membekali kami untuk respon yang tepat, yang mendatangkan damai sejahtera serta sukacita. Berkati
Untuk Sobat Messenger, sepanjang hari ini, dalam aktivitas kami hari demi hari, pekerjaan usaha kami, studi kami, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil dan mencukupkan kebutuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, untuk lembaga-lembaga pelayanan sosial yang dikelola oleh gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, baik itu lembaga panti asuhan, panti jompo, atau pusat-pusat rehabilitasi. Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan, mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan setiap hari melalui anak-anak Tuhan yang mau berbagi, yang mau memberi dengan murah hati. Berkati setiap pengurus dalam mengelola, berikan hikmat serta kasih yang mau berkorban, dan demikian juga untuk setiap anak-anak atau orang-orang yang dibina, yang dididik, yang diajar, dapat semakin hari memiliki pengenalan yang semakin dalam kepada Yesus Kristus. Itu yang menjadi bekal kekayaan rohani bagi mereka di masa depan. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau memberkati untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Kabinet hingga pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah dalam pengambilan kebijakan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi semua rakyat dapat berjalan dengan baik. Pembangunan ini merata bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia, dan setiap kami warga negara Indonesia di tengah keberagaman yang ada, kami saling menghormati satu dengan yang lain, dan Tuhan Yesus tidak akan campur tangan dalam segala perkara, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita hari demi hari. Dengan kekayaan kasih karunia yang melimpah, kita hidup di dalam sukacita yang besar dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Sobat Messenger, mari kita membekali diri kita dengan kekayaan rohani melalui disiplin rohani yang kita bangun setiap hari. Relasi yang dekat dengan Tuhan akan menolong kita di dalam menghadapi krisis demi krisis, karena melaluinya kasih dan anugerah Allah menyertai kita semua setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.